Anda bawa kitab yang abad kelima yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Kalau Habib tidak memenuhi perintah di persidangan, maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Ini bukan masalah adab, ini masalah mencari bukti bahwa Ubaidillah itu benar anak Ahmad bin Isa. Sahabat-sahabatku, dalam aturan sidang peradilan, bukti saksi yang valid sekalipun tidak cukupnya dengan narasi. Klaim bisa saja disusun rapi, saksi bisa saja dikumpulkan, orang-orang hebat dari para kiai, ilmuwan bisa saja. Tetapi semua itu tidak otomatis menjadi sebuah kebenaran. Mau kalian undang para nakobah internasional pun tidak bisa menjadi jaminan otomatis menjadi kebenaran. Yang jadi penentu bukan sekedar kata-kata, bukan. Tapi tentu bagaimana bukti-bukti itu diuji, diteliti, dan diverifikasi dengan ketelitian, dengan kecermatan tentunya. Karena di ruang sidang, kebenaran tidak berdiri di atas dongeng, tidak dengan katanya, melainkan di atas fakta yang teruji. Jadi kalau dongeng hanya dengan narasi katanya tidak bisa di dalam sebuah persidangan. Nah, sekarang mari kita lihat sebentar sebuah video yang akan memberikan gambaran sederhana. Simak baik-baik videonya, karena apa yang akan saya tampilkan akan membuat kita sadar narasi semata tidak pernah cukup untuk menegakkan kebenaran. Simak videonya. Baik, semua saudara-saudara yang hadir di persidangan siang hari ini kita akan melakukan persidangan Nasab Bani Alawi dengan menghadirkan saksi yang sudah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya buka sidang pada siang hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka. Baik, saudara saksi. Saudara saksi pelapor telah memberi bukti dan saksi-saksi bahwa kakek kalian Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Apakah kalian punya bukti bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Coba. Punya Pak Hakim. Banyak kalau buktinya. Mana? Coba. Silakan. Ulama besar Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih madhab Syafi'i yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, telah menulis dalam kitabnya As-Sabar bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ya kalau tidak percaya, ini kitabnya Pak Hakim. Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama abad keberapa itu? Ulama abad ke-10 Pak Hakim. Ahmad bin Isa kan abad keempat, hidup di abad keempat. Sedangkan Ibnu Hajar abad ke-10. Bagaimana Ibnu Hajar dapat mengetahui kejadian abad keempat? Dari mana beliau dapat informasi itu? Apakah Pak Hakim tidak percaya ulama sekaliber Ibnu Hajar? Apakah Pak Hakim menuduh Ibnu Hajar berdusta? Loh. Ini tolong saudara hati-hati ya ngomong ya. Kita mencari kebenaran, perlu bukti dan saksi, bukan masalah percaya dan tidak percaya. Bisa saja Ibnu Hajar mendapat informasi yang salah, lalu dengan husnudzon menerima berita itu. Ada nggak referensi yang lebih tua selain kitab Ibnu Hajar itu? Tolong, kalau memang ada. Ya adalah Pak Hakim. Dari kitab Al-Burqah Al-Musiqah karya Habib Abu Asyakron. Nah, itu ulama abad keberapa itu? Abad ke-9 Pak Hakim. Loh, itu kan masih jauh Pak. Dari mana beliau mendapatkan informasi itu? Padahal jaraknya sudah 550 tahun. Ya dari kitab As-Suluk abad ke-8 Hijri itu Pak Hakim. Bagaimana sih kitab As-Suluk itu? Coba.
dalam kitab As-Suluk disebutkan silsilah Abul Jadid Pak Hakim. Dalam silsilah itu ada nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, Abdullah itu diyakini oleh Habib Ali Asy'afron sebagai leluhur kami yang bernama Ubaidillah, gitu Pak Hakim. Lalu Jadid jadi saudara Alwi, anaknya Ubaidillah. Nah, iya betul itu Pak Hakim. Jadi ada silsilah orang bernama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu diyakini Abdullah ini adalah orang yang sama dengan leluhur Anda yang bernama Ubaidillah. Lalu Jadid menjadi saudara dari Alwi bin Ubaidillah, begitu? Ya, betul itu Pak Hakim. Lalu apakah ada kitab yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa Jadid punya saudara bernama Alwi? Apakah ada? Nah, ya itu yakni itu masalahnya Pak Hakim, belum ada Pak Hakim. Nah, lalu bagaimana Anda yakin bahwa Abdullah itu Ubaidillah dan Jadid itu saudara Alwi jika tidak ada sumber sama sekali? Ya, saya yakin Habib Ali Asy'afron itu tidak berbohong Pak Hakim. Saudara lagi-lagi mengangkat hal berbau bohong dan tidak. Kita, sekali lagi saya ucapkan, kita tidak sedang mencari siapa yang berbohong di sini. Kita sedang mencari kebenaran. Benarkah Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Dari kitab As-Suluk yang Anda sebutkan tadi, yang katanya ada nama Jadid bin Abdullah bin Isa bin Ahmad bin Isa, dalam kitab As-Suluk yang saya punya tidak ada nama Abdullah. Yang ada adalah Jadid langsung bin Ahmad bin Isa. Jadi Habib Ali Asy'afron tidak sah berpatokan kepada kitab As-Suluk ini karena isi kitab ini berbeda. Apakah Anda punya kitab yang lebih tua dari Al-Duqah yang menyebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Coba kalau memang ada. Gini Pak Hakim, yakni jika tidak disebut itu tidak disebut, ya bukan berarti tidak ada Pak Hakim. Maksud Anda? Sesuatu yang tidak disebutkan bukan berarti itu ada, bukan tidak ada. Ubaidillah walau tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa, bisa jadi hanya karena tidak ditulis. Sebenarnya ia anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi hanya karena tidak ditulis, sebenarnya anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi kitab yang menyebut itu belum ditemukan Pak Hakim. Tidak ditulis bagaimana? Kitabnya tidak ditemukan gimana? Wong anak-anak lainnya ditulis. Kitab-kitab nasab banyak ditemukan menyebutkan Ahmad bin Isa plus anak-anaknya. Dari Ahmad 5 sampai abad 9 Ahmad bin Isa disebut di dalam kitab-kitab nasab. Anak-anaknya disebut, cuma di dalam kitab itu tidak disebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Kalau seluruh kitab abad 5 sampai 9 semuanya hilang, kalau anak-anak lain nggak disebut, wajar Ubaidillah tidak disebut. Baru kemungkinan klaim Asy'afron itu betul. Tetapi kan kitab-kitabnya ada, kitab nasab banyak, kitab sejarah banyak menyebutkan Ahmad bin Isa, menyebut anak-anaknya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu kenapa Ubaidillah sendiri tidak disebut? Itu karena Ubaidillah memang bukan anak Ahmad bin Isa. Ya, tidak bisa begitulah Pak Hakim. Kitab-kitab yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa banyak, bisa ratusan Pak Hakim. Ulama-ulama besar yang menyebut seperti Ibnu Hajar, As-Sakhawi, An-Nabhani dan sebagainya. Masa mereka semua berbohong Pak Hakim? Saudara saksi, apakah menurut Anda
Ibnu Hajar As-Sakhawi An-Nabhani itu maksum. Oh ya, tidaklah Pak Hakim, ya kan yang maksum itu kan cuma Nabi. Berarti memang ada kemungkinan salah. Ya bisa jadi, ya betul juga Pak Hakim. Nah, kalau begitu ada kemungkinan mereka mendapatkan informasi yang salah lalu ditulis dalam kitab Gak mereka. mungkin lah, mungkin salah Pak Hakim. Mereka ulama besar Pak Hakim. Pak Hakim sudah suul adab kepada para ulama besar. Saudara saksi pelapor. Jadi tak perlu pahami, ini bukan masalah adab, ini masalah mencari bukti bahwa Ubaidillah itu benar anak Ahmad bin Isa. Saya minta Anda bawa kitab yang abad kelima yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Anak Ahmad, ada nggak kira-kira? Tidak ada Pak Hakim. Coba abad ke-6, ada kira-kira? Tidak juga Pak Hakim. Dulu ini kan bagaimana? Nggak ada. Ya sudah, abad ke-7 ada kira-kira? Tidak juga Pak Hakim. Tidak ada juga. Ini abad ke-7 juga nggak ada. Coba abad ke-8 ada nggak kira-kira? Ya itu tadi Pak Hakim. Tadi yang dijelaskan di atas Itu As-Suluk itu Pak Hakim. tidak bisa kan? Tidak bisa itu saudara. Itu kita menerangkan Yazid, bukan menerangkan Alwi bin Ubaidillah. Lagian kitab itu manuskripnya ada berbagai versi. Ini punya saya nggak ada yang namanya Abdullah, kitab lainnya. Ya nggak ada kalau gitu Pak Hakim. Korbankan seluruh anak cucumu. Ini adalah syirik. Saya lagi kali. Kalau Habib tidak memenuhi perintah di persidangan, maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Tolong penonton jangan rame ya. Jangan. Oh, jadi yang pertama menyebut Habib Asyakron gitu. Iya Pak Hakim. Habib Ali Asyakron itu turunan Ubaidillah nggak? Iya betul Pak Hakim. Saudara saksi, apakah Anda seperti saya bermadzhab Imam Syafi'i? Alhamdulillah Pak Hakim, saya Syafi'i asli, yakni ahlu sunnah wal jamaah dohiron wa batinan. Apakah saudara saksi mengerti bahwa saudara tidak boleh bersaksi atas nama ayah dan kakeknya? Maksud Pak Hakim? Begini, dalam mazhab Syafi'i, seseorang tidak boleh bersaksi atas ayah atau kakeknya. Sedangkan Habib Ali Asyakron tadi saudara katakan adalah keturunan Ubaidillah. Betul Pak Hakim. Berarti ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah. Maksudnya? Kedudukan kitab Al-Burqah karya Habib Ali Asyakron tersebut sebagai saksi nasab Ubaidillah. Seluruh kitab-kitab setelahnya yang banyak itu mengambil referensi dari Ali Asyakron, sedangkan ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah karena Ali Asyakron adalah keturunan Ubaidillah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, seseorang tidak bisa menjadi saksi bagi ayah atau kakeknya, maka kitab Al-Burqah itu tertolak menjadi saksi bagi nasab Ubaidillah. Innalillah. Gimana Pak Hakim kalau gitu? Iya iki. Loh, menurut saya memang sangat sulit dikatakan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad. Kitab-kitab setelahnya itu hanya taklid pada Al-Burqah itu. Sedangkan ia tanpa referensi dan tertolak karena termasuk saksi keluarga. Walaupun kitab itu jumlahnya ratusan Pak.
walaupun jumlahnya ratusan bahkan 1000 kitab atau 1.000.000 kitab, tidak bisa dijadikan saksi karena ia tidak bisa menunjukkan bukti ketersambungan itu. Semuanya mentok mengambil dari al-burqah al-musiqah atau al-jauhar as-syafaf. Walau ditulis oleh para wali tetap tidak bisa Pak Hakim. Walaupun ditulis oleh rajanya para wali, ya tidak bisa. Wah, maaflah Pak Hakim, apakah masih ada cara lain kami bisa menunjukkan bahwa Ubaidillah itu adalah anak Ahmad bin Isa? Oh, saudara tenang, saudara harap tenang, masih ada. Apa itu Pak Hakim? Tes DNA. Wah, kalau itu nggak mau saya Pak. Nggak boleh katanya. Loh, kata siapa nggak boleh? Itu kata pemimpin kami, kata imam kami. Ini hak saya bicara, cukup. Anda tidak terima urusan Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin. Pernyataan di depan sidang dicap orang nggak baik. Di dalam video yang baru saja kita saksikan, video tadi jelas kan rekaman sungguhan, atau bukan terjadi yang sesungguhnya. Tapi dari video tersebut memberikan gambaran, memberikan pelajaran penting. Persidangan tidak berjalan hanya dengan klaim dan narasi. Ia butuhkan tentu bukti yang teliti, analisa yang mendalam, dan pengujian yang ketat. Jadi tidak semudah itu loloskan sebuah klaim, tidak semudah itu. Sama halnya dengan perkara nasab Habib Alawi yang kita saksikan sebagai contoh. Jadi tidak cukup dengan cerita turun-temurun katanya, tidak cukup, dan tidak cukup dengan syair-syair, apalagi sekedar saksi dari kalangan sendiri. Saksi-saksi yang dihadirkan internal itu sendiri. Maksud dari internal itu baik mereka terikat dalam kesanatan ilmu atau organisasi internal. Yang paling relevan ialah orang-orang yang memang betul-betul menguji klaim itu tanpa melihat dari sudut yang meyakini atau bahkan sudut yang meragukan, netral dengan tentu kajian ilmiah. Sekalipun kedua belah pihak antara mereka Habib Alawi dan Muhibbin atau pengikutnya yang yakin ini mengajukan berbagai macam bantahan, begitu pula dengan pihak yang meragukan, di mana mereka menelusuri kejanggalan-kejanggalan yang ada. Ini sama-sama ada pihak juri, di mana juri itu ialah orang yang netral, yang tidak condong salah satu pihak, sehingga jelas ini tentu perkara yang mengedepankan ilmu ilmiah. Sekali lagi, ya tidak bisa kita main-main dalam hal ini. Apalagi sekedar saksi dari kalangan sendiri itu tadi kan. Yang dibutuhkan adalah penelitian jujur, sumber yang otentik. Kalau ada manuskrip, mana manuskripnya itu asli atau salinan. Karena ya tidak mudah memang menelusuri yang sudah jaraknya jauh berapa abad yang kita teliti itu tidak mudah. Sehingga ini ya kita masih tetap bisa menelusuri meneliti hal ini dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan di Nusantara bahkan internasional. Mereka bisa cek bahwa manuskrip ini memang asli atau tidak, ada bidangnya. Dan ketelitian menelusuri riwayat sejarahnya dari mana, tahun berapa, seperti itu. Mengapa saya katakan tentu hal ini? Karena terlalu lama masyarakat itu dicekoki narasi bahwa nasab Habib Alawi adalah kebenaran mutlak. Padahal dari perspektif sejarah, dari kitab-kitab klasik, dari kitab nas, dari kitab hadis, banyak sekali celah yang banyak sekali hal yang tidak jelas, hal-hal yang menimbulkan keracuhan. Namun yang lebih berbahaya adalah narasi itu kemudian dipakai sebagai legitimasi sosial, politik, bahkan keagamaan. Inilah masalah besar yang harus kita kritisi. Jadi paham? Makanya kebohongan itu bisa saja diasumsikan sebuah kebenaran kalau kebohongan itu dengan gaya legitimasi yang memang banyak orang-orang membenarkan. Seperti halnya lolosnya orang yang terdakwa ya karena banyaknya orang yang membela atau mereka yang ingin perkara itu walaupun salah menang. Jadi sekali lagi yang terjadi secara mayoritas ketika di dalam persidangan itu ketika itu ditimbang dari banyaknya atau kuatnya seseorang yang menangani sebuah kasus, sehingga yang mutlak benar ya bisa salah di pengadilan. Karena mengapa? Kalah dalam hal pernyataan, kalah hal dalam narasi, kalah hal tentu dalam hal lainnya. Sehingga banyak kasus-kasus di negeri ini padahal sudah jelas terbukti benar, akan tetapi justru dia di pihak yang salah. Paham ya? Sehingga kita bisa bayangkan jika sebuah perkara di ruang sidang saja menuntut bukti dan saksi diuji ketat. Mengapa dalam hal nasab yang dijadikan alat untuk meraih kehormatan, kekuasaan, bahkan pengaruh di tengah masyarakat justru dibiarkan hanya bertumpu pada klaim? Ini seharusnya kita di sana tempat keprihatinan kita. Betapa bahayanya dengan indikasi-indikasi yang ada, saya katakan berkali-kali bahwa akan banyak timbul
kemadaratan. Ketika ditimbang antara kemadaratan dan kemaslahatan itu lebih condong kepada banyaknya kemadaratan yang akan timbul. Inilah maka kita gigih menggiring polemik ini agar terang benderang. Jika kita tidak salah untuk yakini, untuk menghormati, terlebih ini mencantolkan nasab pada Habib sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus jujur. Banyak tokoh, banyak Habib dan banyak pengikut Ba'alawi hanya mengulang cerita yang sama. Tidak ada verifikasi, tidak ada kritik, tidak ada pengujian serius terhadap manuskrip sejarah. Ini sebagian besar hanya percaya karena katanya dari leluhur saya, katanya. Padahal ya bagaimana kita membuktikan, bagaimana kita mengungkap kalau leluhurnya sudah tidak ada. Dan rata-rata orang yang mereka klaim itu memang sudah mereka ukur kekuatannya, tidak mungkin bisa diungkapkan orang sudah tidak ada. Jadi perkataan-perkataan yang tadinya lemah itu bisa keluar di tangan mereka. Jadi hal ini sekali lagi tidak main-main. Jadi paham ya? Jadi pengujian serius harusnya terhadap manuskrip sejarah. Karena sebagian besar hanya percaya karena katanya, karena ini sudah dari dulu, atau karena para Habib sudah sepakat. Padahal konsensus di kalangan yang punya kepentingan bukanlah kebenaran. Itu hanyalah lingkaran yang saling menguatkan klaim sendiri. Dan lebih parah lagi, masyarakat umum digiring untuk meyakini bahwa mempertanyakan nasab ini adalah dosa besar. Bayangkan, dianggap pelecehan zuriat Habib. Padahal pertanyaan itu justru lahir dari rasa tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran. Mereka pelintir itu. Kita dianggap sebagai PKI dan sebagainya. Sejarah tidak boleh dipenjara oleh mitos, tidak boleh. Sejarah harus dibaca dengan nalar, dengan data, dengan keberanian. Sekalipun itu pahit, harus dengan keberanian. Disinilah letak persoalan. Narasi nasab Ba'alawi telah lama dipakai bukan hanya sebagai identitas, tetapi sebagai tameng kekuasaan dengan label Habib. Banyak yang mendapatkan tempat istimewa, dihormati tanpa syarat, bahkan dijadikan rujukan mutlak meskipun tanpa kapasitas ilmu. Banyak di Indonesia ini seperti itu. Tentang dia Habib, katanya Zulia, ketaatan, keagungan kita melebihi dari orang-orang berilmu, para kiai yang mengajari kita, yang betul-betul mereka yang membimbing kita mengerti di dalam agama ini, justru ya kita anggap seakan-akan tidak punya wibawa. Dan ketika ada yang mengkritik, langsung diserang dengan tuduhan menghina Nabi. Padahal kritik itu bukan pada Nabi kan, yang terjadi seperti itu. Tetapi pada klaim yang dibuat berabad-abad kemudian itu ya memang harus kayak gitu Habib Ba'alawi. Dengan cara itulah mereka bisa tentu memperkuat daripada keyakinan masyarakat agar mereka itu secara pemikiran ya tetap tertutup, tetap tidak terungkap kebohongan mereka selama ini. Maka mari kita kembali pada logika sederhana. Jika di pengadilan saja tidak cukup dengan narasi, apalagi dalam hal sebesar ini. Jadi jangan sampai umat Islam khususnya di Indonesia terus digiring menjadi korban mitos nasab tanpa pernah ada pembuktian sejarah yang sahih. Seperti itu. Nah, sahabat-sahabatku, dari sini kita belajar betapa bahayanya jika masyarakat digiring hanya dengan narasi dan klaim. Karena sejarah dan kebenaran tidak bisa ditegakkan dengan seremonial, dengan saksi sepihak, atau dengan glorifikasi. Maka dalam isu nasab Habib Ba'alawi jangan berhenti pada cerita manis. Uji, teliti, dan kritisi agar kita tidak terjebak dalam fata morgana yang dilapisi kesakralan semu. Jadi kita harus berani berkata tegas. Kebenaran tidak lahir dari narasi, tapi dari ketelitian menelusuri perkara. Dan disinilah letak ujian akal sehat kita. Lebih dari itu, perkara ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi menyangkut marwah umat, menyangkut sejarah bangsa, dan bahkan menyangkut legitimasi sosial keagamaan. Karena itu, sudah saatnya negara, para pemegang wewenang, dan lembaga resmi turun tangan, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan masyarakat terus dibuai oleh klaim sepihak tanpa verifikasi. Negara harus hadir, memastikan kebenaran sejarah, menguji klaim nasab ini secara terbuka dan objektif, agar tidak ada lagi ruang bagi manipulasi yang berlindung di balik jubah kesucian. Mana organisasi-organisasi Islam, PBNU katanya, ada MUI. Di dalam hal itu memang ada dua sisi yang berbeda, di mana negara, di mana mereka punya hukum tersendiri, dan pula agama mempunyai tentunya otoritas tersendiri. Jika ketika negara dan lembaga yang mempunyai wewenang itu bersatu, maka itu bukan tidak mungkin akan terungkap kebenaran yang sesungguhnya. Jika hukum di sidang saja menuntut bukti, mengapa urusan nasab yang dipakai sebagai legitimasi sosial dan politik dibiarkan diam tanpa pengujian? Jadi saatnya negara mengambil sikap, karena membiarkan kebohongan tumbuh sama saja dengan memberi ruang bagi penyesatan berjamaah. Dan disinilah suara kita harus lantang. Kebenaran bukan milik mereka yang paling keras berteriak, keras takbir, melainkan milik mereka yang paling jujur dan menelusuri fakta. Dan itulah yang harus ditegakkan sekarang juga. Nah, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa ibaroh, membawa manfaat tentunya share video ini agar yang lain paham, mengerti. Karena terkadang kala memang harus butuh penjelasan itu berulang kali. Dan tidak cukup dengan sekali saja memberikan pencerahan pada umat lantas mereka dituntut untuk paham, tidak bisa. Sehingga mari kita
saling erat, saling mendukung dalam hal ini. Dan jangan lupa juga buat kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, berikan dukungan, like kalian. Dan dari saya, Amangku Hakim Medsos, salam akal sehat.